Indonesia amatlah kaya dengan sumber daya alam dan kebudayaannya. Berbicara tentang budaya tiap daerah di Indonesia, tentu banyak sekali kebudayaan khas di dalamnya. Mulai dari bahasa, baju adat, seni tari, alat tradisional, adat istiadat, juga alat musik tradisional. Tahukah teman-teman semua apa fungsi dari alat musik tradisional? Fungsi musik tradisional sendiri ada beberapa macam, di antaranya adalah sebagai hiburan juga sebagai sarana upacara adat. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka izinkanlah kami dari kelompok 1 Seni Budaya akan menjelaskannya, khususnya alat musik dari wilayah Indonesia bagian barat. Alat musik tradisional sebagai pengiring upacara adat di wilayah waktu Indonesia Barat. Upacara-upacara adat di Indonesia selalu melibatkan musik tradisi. Apabila kedudukan musik merupakan bagian pokok atau bahkan inti upacara adat, maka disebut musik tradisi. Oleh karenanya, kehadiran musik tradisi dalam upacara adat ini bersifat mutlak. Contoh, hingga sekarang memandangkan gending-gending kuno dengan perangkat gamelan Kiai Guntur Madu pada perayaan Sekaten di Kasultanan Yogyakarta merupakan keharusan yang bersifat mutlak. Upacara-upacara adat Nusantara biasanya berkaitan erat dengan perayaan tonggak-tonggak pokok kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian beserta rinciannya. Upacara-upacara adat yang lain terkait dengan keagamaan, kenegaraan, dan perawatan lingkungan hidup alam maupun sosial beserta keterpaduannya. Alat musik serune kali. Serune kali adalah trompet khas Aceh dengan struktur bentuk mirip klarinet. Serune kali biasa dimainkan sebagai instrumen utama dalam sebuah pertunjukan musik tradisi di Aceh, diiringi geundrang, rapai, dan sejumlah instrumen tradisional lainnya. Hingga hari ini, serune kali masih hidup lestari di lingkungan masyarakat Aceh, serta berperan besar dalam ritus-ritus sosial di warga Aceh. Instrumen ini diklasifikasikan ke dalam jenis aerofon atau instrumen yang memiliki sumber bunyi dari hembusan udara pada rongga. Sejatinya, serune kale berasal dari dua kata, yakni serune yang menunjuk pada instrumen tradisional Aceh dan kale yang merupakan nama desa di Laweung, Kabupaten Pidie. Jadi, secara sederhana, serune kale biasa diartikan sebagai serunai atau seruling dari daerah kale. Sangat mungkin penamaannya dikaitkan dengan penampilan atau tempat pembuatan suling atau seruling. Alat musik tumah. Salah satu alat musik tradisional khas Kalimantan Barat ialah tumah. Alat musik ini sama seperti gendang pada umumnya. Tumah termasuk dalam jenis alat musik membrafon karena bunyi yang berasal dari bagian membranya. Tumah memiliki panjang sekitar 1,25 meter sehingga sering disebut sebagai gendang panjang. Untuk ukuran diameternya berkisar 0,15 meter. Alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh dengan telapak tangan. Tumah sering digunakan dalam upacara ritual dan untuk mengiring tarian daerah. Contohnya, tumah sering digunakan dalam kesenian jonggan dan upacara ritual basuaya. Orang yang memainkan tumah sering disebut dadalan atau dadalan. Alat musik tradisional ini berfungsi sebagai pemaku irama atau pemberi ketukan pada lagu. Posisi tangan saat memainkan tumah sangat mempengaruhi warna bunyi alat musik ini. Alat musik angklung buhun. Upacara adat Serentahun merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Sunda Banten yang kental dengan nuansa magis dan sakral. Nuansa sakral ini terbentuk oleh tahapan ritual yang hikmat dalam iringan suara instrumen musik yang mengiringinya. Di antara instrumen musik pengiring prosesi adat Serentahun, terdapat alat musik bambu yang disebut angklung buhun.
Angklung Buhun berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Buhun sendiri dalam bahasa Sunda berarti tua atau kuno. Nama ini memanifestasikan sejarah panjang keterikatan masyarakat Baduy dengan instrumen pusaka ini. Menurut sejarah, angklung Buhun muncul hampir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Baduy itu sendiri. Kesenian ini dianggap memiliki makna penting dalam mempertahankan eksistensi masyarakat Baduy. Alat musik angklung baglak. Alunan musik tradisional angklung dan perkusi adalah tradisi kuno masyarakat Using bernama angklung baglak yang dilakukan saat panen padi di sawah sebagai bentuk rasa syukur dengan hasil panen yang baik. Masyarakat suku Using Banyuwangi punya tradisi unik saat memanen padi di sawah. Upacara adat sudah dimulai saat petani melakukan pengolahan tanah, menanam, persiapan panen hingga saat panen. Upacara yang dilakukan juga beragam, mulai pemberian sesaji saat akan memulai tanam, menggelar tumpangan saat tanaman sudah mulai berbunga dan berbuah, hingga menggelar angklung paglak yang dikhususkan saat melakukan panen padi. Tradisi angklung paglak juga diikuti dengan pola gotong royong. Tidak ada sistem berubah saat memanen padi. Cipto dibantu tetangga-tetangga sekitar untuk memanen di petak sawah seluas 0,8 hektar miliknya dan hanya menyediakan makan siang snack berupa getuk dan minuman seperti kopi atau teh. Alat musik aramba. Aramba merupakan alat musik yang berasal dari Nia, Sumatera Utara. Sekilas bentuknya mirip seperti alat musik tradisional gong. Aramba terbuat dari logam berbentuk bulat dan besar. Pada bagian tengahnya ada bulatan kecil yang menonjol keluar. Alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara dipukul, memakai alat pemukul khusus. Aramba sering digunakan dalam upacara pernikahan Nias. Bagaimana tanggapan kalian mengenai fungsi alat musik tradisional sebagai sarana upacara adat? Sangat menarik dan bermacam-macam, bukan? Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan keberagaman di Indonesia. Kita juga harus menjaga budaya agar tetap lestari dan tidak hilang. Demikianlah penjelasan dari kami. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.